Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen. Saya Medina Amanda dari kelas Biologi 1 Stambuk 2021 dengan NIM 0704212038 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tujuan makalah ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester saya yang diampu oleh Ibu dosen Junaida MPD. Baiklah, kita masuk ke dalam penjelasan berikutnya. Sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan, izinkan saya menyampaikan rumusan masalah dari makalah yang saya buat ini. Yang pertama itu tentang apa yang dimaksud dengan bahasa. Yang kedua, apa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana peran bahasa Indonesia dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, lanjut kita ke dalam pembahasannya. Di sini saya membuat judul-judul besarnya, yaitu tentang 1. Pengertian bahasa, 2. Bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, keempat, fungsi bahasa Indonesia dalam iptek, dan yang kelima, bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan iptek. Baiklah, kita masuk ke dalam penjelasan pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antara yang satu dengan yang lain. Dengan bahasa, semua hal dapat dimengerti maksud dan tujuan tertentu. Selain itu, bahasa juga digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal, gagasan atau pendapat, ide kepada orang lain agar bisa memahami apa yang kita inginkan. Kemudian, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Implikasinya di dalam pengembangan daya nalar menjadikan bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Bahasa Indonesia juga mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan negara. Yang kedua, lambang identitas negara. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat, alat yang menyatukan berbagai suku, bangsa, dan latar belakang. Kemudian, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menghasilkan pemikiran yang baik dan benar pula. Kenyataan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menghasilkan pemikiran yang baik dan benar pula. Kenyataan bahwa bahasa Indonesia sebagai wujud identitas bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi di dalam masyarakat modern. Bahasa Indonesia bersikap terbuka, sehingga mampu mengembangkan dan menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi masyarakat modern. Semakin berkembangnya teknologi di dalam kehidupan kita akan berdampak juga pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian kita masuk ke dalam kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu seperti yang tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Derasnya arus globalisasi di dalam kehidupan kita akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung. Pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan teknologi di dalam era globalisasi itu, bangsa Indonesia mau tidak mau harus ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas, baik di bidang politik, ekonomi, maupun komunikasi. Kemudian, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam berkomunikasi sehari-hari, salah satu alat yang paling sering digunakan adalah bahasa.
baik bahasa lisan maupun tulisan. Begitu dekatnya bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia, sehingga tidak dirasa perlu untuk mempelajari dan mendalami bahasa Indonesia secara lebih jauh. Akibatnya, sebagai pemakai bahasa, orang Indonesia tidak terampil dalam menggunakan bahasa. Itu termasuk kelemahan yang tidak kita sadari. Mengapa demikian? Karena kita nih udah orang Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia suka-suka hati aja tanpa aturan yang bagus. Jadi bahasa Indonesia tuh nggak disingkat-singkat, jadinya bahasa yang tak gimana-gimana lah ya kan. Terus kita selalu dapat memanipulasi bahasa untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Lihat saja bagaimana pandainya orang-orang berpolitik melalui bahasa. Kita dapat memanipulasi bahasa. Kita juga harus mengetahui fungsi-fungsi bahasa itu. Fungsi bahasa sebagai alat ekspresi diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, dan alat kontrol sosial. Kemudian kita masuk ke dalam penjelasan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa berfungsi sebagai wahana untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan sekecil-kecilnya, sehingga kita dapat menguasai ilmu tersebut. Pada saat ini, Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi masih tertinggal jika dibandingkan oleh negara maju seperti negara-negara di Eropa dan di Amerika. Karena bahasa Inggris berkembang secara seimbang dengan ilmu pengetahuannya. Hal ini berbanding terbalik dengan bahasa Indonesia yang perkembangannya tak seimbang dengan perkembangan budaya masyarakatnya. Oleh sebab itu, walaupun bahasa Indonesia sudah berperan sebagai alat persatuan, tetapi belum dapat berperan sebagai pengantar ilmu pengetahuan. Dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai pengantar ilmu pengetahuan, salah tafsir atau makna ganda dapat mungkin dihindari karena kata yang dipakai pada umumnya lebih bersifat denotatif atau konotatif. Ungkapan yang dipakai sederhana tanpa basa-basi. Kejelasan tuturan dengan urutan keterangan yang saling berhubungan dan mudah dipahami oleh pembaca. 1. Ringkas. Maksud ringkas ialah bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan uraian yang padat tetapi tidak memendekkan atau menggunakan akronim, lebih-lebih yang tidak dikenai umum. Kedua, lengkap. Maksud dari lengkap itu, bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak membiarkan pembaca bertanya-tanya tentang maksud suatu pernyataan, sedangkan yang berlebih-lebihan haruslah ditinggalkan. Yang ketiga itu sederhana. Maksud dari sederhana ini ditandai dengan kosakata yang tidak bermuluk-muluk dan sintaksis yang tidak berbelit-belit. Kemudian yang keempat, keutuhan. Maksud dari keutuhan dan unity yang dapat dilihat dari hubungan yang baik dan logis antara bagian-bagian karangan sehingga keseluruhan yang baik dan logis tetap tampak. Dan yang kelima itu keruntutan atau koherensi, yang berarti adanya keterpautan makna di dalam suatu karya tulis. Keterpautan makna ini dapat dicapai dengan menyusun kalimat-kalimat logis dan kronologis dengan makna kalimat yang lain. Kalimat yang satu dapat diperjelas dengan makna kalimat yang lain, baik yang mendahului maupun yang mengikutinya hubungan dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian kita masuk ke dalam penjelasan fungsi bahasa Indonesia dalam iptek. Derasnya arus globalisasi di dalam kehidupan kita akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam era globalisasi ini, bangsa Indonesia mau tidak mau harus ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas, baik di bidang politik, ekonomi maupun budaya, maupun komunikasi. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat dengan iptek
secara tidak langsung memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Dengan demikian, semua produk budaya akan tumbuh dan berkembang pula sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, termasuk bahasa Indonesia, yang dalam itu sekaligus berperan sebagai prasarana dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan iptek. Bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan fungsi dan peran ganda, yang kemudian berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, jika cermat dalam menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir, karena bahasa merupakan cermin dari daya nalar atau pikiran. Kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan iptek. Suatu kenyataan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kepesatan perkembangannya perlu diimbangi oleh bahasa yang mampu mewadainya, serta yang mampu meneruskan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, baik secara horizontal atau generasi yang sama, maupun secara vertikal kepada generasi yang akan datang. Untuk itu, pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk bahan pembahasan ditulis dengan gaya karya ilmiah atau ilmiah populer. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat disajikan dengan bahasa yang jelas, dengan mempergunakan istilah yang lazim digunakan dalam masyarakat umum. Nadanya informatif, diselingin banyak humor, agar menarik bagi pembaca. Penggunaan istilah baru sebagai pengganti istilah asing memang mendapatkan perhatian khusus dari para penulis karangan ilmiah. Di dalam era globalisasi ini, bangsa Indonesia mau tidak mau harus ikut berperan. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan memperkaya khasanah bangsa Indonesia. Kemudian, selain itu, bahasa Indonesia dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan dan fungsi peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk kebudayaan yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir. Tanpa peran bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Oleh karena itu, jika cermat dalam menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir, karena bahasa merupakan cermin dari daya nalar pikiran. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan ini, peningkatan mutu dan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah harus terus dilakukan. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak lepas dari belajar membaca, menulis, menyimak, berbicara, dan kemampuan bersastra. Aktivitas membaca merupakan awal dari setiap pembelajaran bahasa. Dengan membaca, mahasiswa dilatih mengingat, memahami isi bacaan, meneliti kata-kata, istilah, dan memaknainya. Selain itu, mahasiswa juga akan menemukan informasi yang belum diketahuinya. Baiklah, kesimpulan dari judul makalah ini berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki kemampuan yang sama dengan bahasa lainnya dalam memasyarakatkan iptek. Tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia, iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa serupa itu, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Implikasinya di dalam pengembangan daya nalar menjadikan bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Oleh karena itu, jika cermat dalam menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang jelas, saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.